kita telah mengenal mengenai sejarah Masjid Agung Surakarta yang begitu penting bagi masyarakat di Surakarta. Berbicara mengenai keindahan masjid di Surakarta tidak akan ada habisnya untuk kita bahas. Masjid menjadi simbol fisik kaum muslimin untuk menambah semangat dalam melakukan syiar agama Islam. Bagaimana tidak? Masjid sudah mengiringi perjalanan muslimin di seluruh dunia semenjak Rasulullah SAW. Perjalanan masjid membentang hingga menyebar ke seluruh penjuru dunia. Masjid di berbagai belahan dunia pun memiliki keunikan di setiap daerah. Tentu dengan menyesuaikan kebudayaan masyarakat lokal, baik dari segi arsitektur maupun kegiatan ritual keagamaan Islam yang terdapat pada masjid itu. Sebagaimana Masjid Agung Surakarta. Tentu akan sangat menarik untuk kita bahas dalam acara Jelajah Masjid Surakarta. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk menjelajahi masjid lainnya di Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dalam acara Jelajah Masjid Surakarta. Kali ini kami akan mengunjungi salah satu masjid, yaitu Masjid Paromosono yang terletak di Keraton Kasunanan Surakarta. The uniqueness of this mosque is that it's in the vicinity of Kasunanan Surakarta area. It's said that this mosque was used as a place of worship for courtiers and royal relatives who are Muslim within the palace walls. بناء على شرحهم هذا المسجد هو رمز لحب المالك لأقاربه وحكمته في المملكة. Masjid ini terletak di Jalan Sasana Mulyo, Suronatan, Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta. Lokasi masjid ini berada di sebelah timur Sasana Mulyo. Sasana Mulyo dalam bahasa Indonesia berarti tempat yang dimuliakan, karena terletak di desa Suronatan. Masjid ini juga sering disebut sebagai Masjid Suronatan, akan tetapi nama asli dari masjid ini adalah Masjid Paromosono. Kali ini saya bersama Ustadz Ahmad Nadir. Beliau di Masjid Paromosono ini selaku sebagai ketua takmir dari masjid ini. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ini di sini mau nanya-nanya sedikit tentang masjid ini. Apa motivasi didirikannya Masjid Paromosono ini? Iya. Sejarahnya dulu, bahwasanya dahulu Keraton Surakarta ini adalah perpindahan dari Keraton Kartosuro, dari PB kedua dan pindah ke Surakarta. Maka setelah mendirikan kerajaan di Surakarta ini, mendirikan keraton di Surakarta ini, kemudian mendirikan masjid sebagai sarana untuk beribadah para abdi-abdi dalam. Jadi ini motivasi didirikannya Masjid Paromosono oleh Keraton Surakarta adalah sebagai tempat untuk beribadah para abdi-abdi di Keraton Surakarta. Lalu di mana nih Pak kawasan masjid ini, Pak? Masjid ini terletak di Kelurahan Baluwarti, kampungnya namanya Kampung Suronatan, sehingga identik dengan Masjid Suronatan namanya, ya. Tapi nama aslinya adalah Masjid Paromosono. Nah, itu ya. Al-Masjid Paromosono huwa masjid kagungan dalam Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Usisat hal masjid fi zaman Sultan Sri Susuhan Pakubuwono Tsani. Muwafiqan bi intiqal Kasri Kartosuro ila Karya Salah dari
Sab'ata Asyara Februari Sanah 1745. Bertaksi sil Masjidil Kabir Hadiningrat Surakarta awalul masjid. Bunia ba'da intiqal sultaniyah wal masjid Paramasono. Padhalika bisabin yu'ti makanan li ibadati ila khadam sultaniyah wal aqal fatil sultaniyah tiddina yadinuna dinal Islam asakitun fil dahinil qusur. Lalu siapa nih pihak-pihak yang ikut membangun masjid? Ya, dalam sejarahnya ini dimulai dari PB kedua. Kemudian dalam perkembangannya ada PB 4 yang kemudian menghadiahkan pintu utama itu. Kemudian juga ada PB 4 juga yang menghadiahkan mimbar di Masjid Paromosono Sunatan, sehingga perkembangan dari Masjid Paromosono Sunatan ini puncaknya adalah pada PB ke-10. Kemudian setelah itu pada tahun sekitar 1960-an masjid ini diserahkan kepada Jamaah Pemuda Islam Baluarti untuk pengelolaannya. During its development, the Paromosono Mosque was managed by the royal party, which was originally built by Pakubuwono II. The several kings who carried out restoration of the Paromosono Mosque, namely Pakubuwono IV, which contributed to the middle door, then managed by Pakubuwono X. Then, after 1960, the management was handed over to the Islamic Youth Congregation of Baluarti. Sejauh ini, sejak berdirikannya masjid ini sampai sekarang ini ada kegiatan apa saja? Di Masjid Paromosono ini alhamdulillah ada. Salah satunya adalah Ahad pagi kita adakan kajian fikih oleh Habib Soleh Al-Jufri. Kemudian setiap hari Senin dan Kamis kita juga adakan kegiatan buka bersama untuk masyarakat sekitar di sini. Kemudian hari Kamis malam kita juga ada kajian sekedar pengajian untuk umum habis Isya. Kemudian habis Asar kita juga ada kajian untuk ibu-ibu di sini jam 4 sore hari Kamis. Kemudian hari Sabtu malam ini juga ada kajian fikih Kifayatul Akhyar oleh Kiai Zainal Abidin dari Tegalsari. Jadi inilah kegiatan-kegiatan di Masjid Paromosono. Juga kami kalau hari Jumat juga mengadakan Jumat Barokah. Jadi itu mejanya di situ ada. Kita tidak pakai kotak-kotak tapi makan bersama-sama. Jadi mereka prasmanan gitu. Ini memang kita budayakan untuk ya membantu masyarakat di sekitar itu. The activities of the Paromosono Mosque include Sunday morning recitation, which is filled by Habib Ali Al-Jufri, iftar together every Monday and Thursday, general recitation on Thursday nights, and other religious activities which are beneficial to the surrounding community, especially in the Suranatan area. Lalu Pak, saya mau tanya, siapa saja yang mengelola kegiatan masjid di sini? Ya, di samping para pengurus ini yang ada di sini, kita juga ada pelindungnya, yakni dari pihak karaton, yakni Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger. Kemudian ada juga dari karaton, yakni Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Dipokusumo. Kemudian ada sesepuh di masyarakat sekitar, yakni Bapak Tri Hastotomo sebagai penasehat, dan juga masyarakat sekitar yang termasuk di pengurusan ini. Konon pemberian nama masjid ini diserahkan kepada Abdi Dalem Suronoto. Abdi Dalem Suronoto merupakan bagian dari Abdi Dalem Istana Keraton yang bertugas mengurus masjid di keraton atau masjid khusus untuk keluarga raja dan pegawai raja.
Abdi dalam Suranoto ini merupakan abdi dalam yang bergerak dalam bidang keagamaan yang bertanggung jawab kepada penghulu. Lalu mau tanya soal bangunan nih Pak, konsep arsitektur bangunan ini tuh gimana sih Pak? Kalau arsitekturnya ini kan masih dalam bentuk kejawen ini. Jadi masjid ini masih arsitektur Jawa kan, ada limasannya, ada kayak bangunan Jawa gitu aja ini. Ada perubahan nggak atau tambahan? Sejauh ini masih asli, tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan. Kita hanya merubah dari sisi lantainya saja. Yang dahulu mungkin lantai semen, sekarang di keramik. Hanya itu aja. Mungkin hanya tembok ini yang dahulu kita perbaiki temboknya saja, pengecatan saja. Untuk bentuk-bentuk bangunan asli kita tidak berani untuk merubahnya. Lalu soal mimbar tuh emang udah ada lama di situ dari awal pembangunan atau mengalami perubahan? Ya. Dahulu masjid ini belum ada mimbarnya asalnya. Pada saat PB kedua, pada saat perpindahan dari Karaton Kartosuro ke Surakarta belum ada. Kemudian PB keempat mengadakan atau istilahnya menyediakan mimbar itu yang dia beli dari Jepara. Jadi mimbar itu adalah hasil usaha dari PB keempat dan itu dibuat di Jepara. The Paramosono Mosque has a main building or room in the middle and is flanked by two other rooms. The room in the south of the main room is used for the Quran education place, while the room located to the north of the main room is used as a storage area for the belongings of the mosque. Perkembangan Masjid Paromosono dari segi fisik pada masa kerajaan dahulu hanya mengalami perubahan dan pemugaran di beberapa bagiannya. Bentuk ruangan utama dan ruangan tambahan semenjak dahulu tidak mengalami perubahan. Perubahan hanya dilakukan sebatas penggantian lantai, penambahan keramik pada dinding, dan penambahan mihrab. Mihrab dibangun semenjak Pakubuwono IV, kemudian mimbar pun diadakan pada masa Pakubuwono keempat. Keunikan dari Masjid Paromosono ini apa Pak? Ya ini kan ini bangunan kuno ya. Bangunan kuno juga termasuk bangunan Karaton Surakarta. Ini mungkin dari sisi yang lain-lainnya atau yang dari spiritualnya, orang-orang banyak mengatakan mereka merasa nyaman dengan sholat di sini, ataupun juga mereka merasa nyaman pada saat dia itu istilahnya iktikaf di sini. Entah itu dari segi bangunannya, karena di sini ada bangunan kuno, dan bangunan kuno itu biasanya memiliki sesuatu yang mungkin tidak sembarang orang tahu. Jadi ini hanya bisa dirasakan. Itu aja. Bangunan di sekitar Masjid Paromosono berdekatan dengan beberapa bangunan milik kerajaan. Seperti di sebelah barat terdapat garasi kereta kuda milik keraton. Sebelah selatan terdapat Jalan Sasono Mulyo. Sebelah utara berupa permukiman Magersari yang cukup padat. Dan sebelah timur merupakan jalan menuju ke Kampung Surmulyo. Walaupun kecil, Masjid Paromosono di sini memiliki kenyamanan tersendiri bagi para jamaahnya yang melakukan ibadah maupun sekedar istirahat di masjid ini. Hal ini dibuktikan dengan terdapat jamaah yang melakukan iktikaf hampir di setiap waktu. Kita melanjutkan perjalanan kita ke salah satu masjid bersejarah lainnya, yaitu Masjid Al-Wusta yang terdapat di daerah kawasan Mangkunegaran, Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa jelajah Masjid Surakarta. Kali ini kami berada di salah satu masjid bersejarah di kota Surakarta, yaitu Masjid Al-Wusta. Masjid Al-Wusta berada di Mangkunegaran, Surakarta. هذا المسجد البناء الذي يجمع بين العمارة والعربية والدوابية. People often visit this mosque, especially in the month of Ramadan. Yuk kita cari tahu lebih lanjut.
Mangkunegaran merupakan kadipaten yang posisinya di bawah Kasunanan dan Kesultanan. Pada tahun 1757 sampai 1946, Kadipaten Mangkunegaran merupakan kerajaan otonom yang memiliki wilayah yang sangat luas dan berhak memiliki tentara sendiri yang independen dari Kasunanan Surakarta. Dalam sejarahnya, wilayah Mangkunegaran lahir dari akibat adanya Perjanjian Salatiga. Penandatanganan Perjanjian Salatiga antara Sunan Pakubuwono III dengan Raden Mas Said di Salatiga disaksikan oleh perwakilan Sultan Hamengkubuwono I dan FOC. Perjanjian Salatiga menandai berdirinya Mangkunegaran. Berdasarkan perjanjian tersebut, Mangkunegaran I memerintah di wilayah Kedungan, Matesih, Honggobayan, Semboyan, Gunung Kidul, Pajang sebelah utara, dan Kedu. Setelah sekian abad menjadi kerajaan otonom, pada September 1946, Mangkunegaran 8 menyatakan bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, meletusnya revolusi sosial di Surakarta pada tahun 1945 sampai 1946 telah mengakibatkan Mangkunegaran kehilangan kedaulatannya. Walaupun demikian, Mangkunegaran dan Pura Mangkunegaran masih tetap menjalankan fungsinya sebagai penjaga budaya. Hatta al-an yumkinu ru'yata ila al-ma'badi Mangkunegaran ma'a mabaniyati turasiyah. Wahidun min dhalikal masjidud fil ma'badil Mangkunegaran al-musamma bil Masjidil Wusta. Al-Wusta Mosque is one of the historical mosques in the city of Surakarta, which is located in the area around the Mangkunegaran Temple in the city of Surakarta. Al-Wusta Mosque is one of the oldest and historic mosques in the city of Surakarta. The mosque was built by Kanjeng Gusti Adipati Arya Mangkunegaran I, 1725 until 1795 in 1878. كان هذا المسجد يقع في أصل حول قرية قوما Pasakiti. يقع هذا المسجد فيها خلال الفترة Mangkunegaran أول حتى الثالث. Kali ini saya bersama dengan Pak Purwanto sebagai Sekretaris Takmir Masjid Al-Wusta Mangkunegaran. Pasti kalian yang di rumah penasaran bagaimana berdirinya, sejarah, dan lain sebagainya Masjid Al-Wusta Mangkunegaran. Mari kita tanya langsung dengan Pak Purwanto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Purwanto, mungkin bisa dijelaskan bagaimana tahunnya berdirinya Masjid Al-Wusta Mangkunegaran ini? Terima kasih. Alhamdulillah, sebelum kita menyampaikan berdirinya kapan, ini perlu diketahui bahwa di kota Surakarta ini ada tipologi masjid. Itu ada masjid bersejarah, masjid negara, masjid jami atau masjid umum. Kaitannya dengan Masjid Al-Wusta Mangkunegaran Surakarta ini adalah termasuk salah satu juga masjid negara, juga masjid bersejarah. Masjid Al-Wusta Mangkunegaran Surakarta ini sebelumnya itu namanya Masjid Mangkunegaran, jadi belum ada nama Masjid Al-Wusta, ini belum ada. Masjid Al-Wusta Mangkunegaran Surakarta ini adalah diprakarsai oleh beliau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara pertama atau yang dikenal dengan nama Pangeran Sambernyowo. Ini awalnya posisi masjid tidak di tempat ini, tapi posisi masjid itu berada di Kampung Kauman Pasar Legi. Ini sekitar tahun 1725 sampai 1795. Ini sampai mulai dari Mangkunegara pertama, Mangkunegara kedua, Mangkunegara ketiga, itu posisi masih di Kampung Kauman Pasar Legi. Nah, baru tahun 1878 ketika Mangkunegara IV naik tahta atau menjadi Adipati Arya Mangkunegara, ini masjid yang letaknya di Kampung Kauman itu dipindah ke tempat ini, yaitu di Kampung Ketelan, Surakarta ini. Dalam perkembangannya, Masjid Pura Mangkunegaran yang bernama Al-Wusta saat ini mengalami pembenahan-pembenahan di setiap masa kekuasaan, mulai dari Mangkunegaran IV, Mangkunegaran V, Mangkunegaran VI.
Pada masa Mangkunegaran 7 di tahun 1923, Masjid Al-Wusta mengalami renovasi besar-besaran. Beliau bekerja sama dengan arsitek Belanda. Gaya arsitektur masjid sama dengan masjid Jawa lainnya, dengan atap teras berbentuk limas dan atap tumpang bersusun 3 untuk ruang utama. Lokasi masjid ini dekat dengan Puro Mangkunegaran. Sebagai masjid kerajaan, masjid ini awalnya digunakan khusus bagi keluarga kerajaan Puro Mangkunegaran dalam menjalankan ibadahnya. Seiring berjalannya waktu, masjid ini terbuka untuk umum. Nama Al-Wusta pada masjid baru digunakan sejak tahun 1949. Sekitar 1923, ini Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke-7 ini naik tahta menjadi adipati di Puro Mangkunegaran. Ini baru ada perlombaan besar-besaran, renovasi besar-besaran. Oke. Jadi adanya gapuro yang mengelilingi masjid ini, serambi ini, sama belum terus menambah menara sama maligin, terus menambah kuncungan, istilahnya kuncungan, sama yang lainnya. Ini baru tahun 1923. Nah ini, lah oleh Mangkunegara 7 bekerja sama dengan apa? Dengan insinyur dari negeri Belanda yang namanya Thomas Herman Lersen. Ini beliau insinyurnya ketika itu adalah untuk membuat perpaduan antara adat Jawa dengan adat Arab, sehingga bentuk masjid ini adalah seperti yang kita lihat sampai sekarang ini. Di situ kalau arsitek Jawa kan tetap berpegang pada bentuk joglo. Kana saqful masjidi salasa tabaqati kama sairil masajidi fil Jawa bisyaklil amin. Wa salasati tabaqati yahtamilu fiha al-ma'na al-falsafil iman wal Islam wal ihsan. La yazalu hadal masjid yahfadhu ala asliyatih min jidari tahitu bih wa min badi wa imadi masabihi wa tabli. On the north side of the mosque, there are several parts of the mosque that are still functioning properly, including the 25-meter high minaret, which is still functioning until today. Fungsinya untuk menara itu dulu kalau beduk sama kentongan ini sudah dipukul, ya. Jadi kentongan sama beduk ini sudah bersamaan dengan masjid ini. Kalau beduk dan kentongan ini adalah budaya, ini adalah sebagai, kalau dipukul ini sebagai tanda masuk waktu sholat. Misalnya mau duhur, tukul kentongan sama dung. Nah, itu juga mengandung filsafat juga. Kalau tong 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 dung, nah maksudnya kalau dulu deng ya, tong 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 tong, bala masjid ini masih kosong, masih sedang itu deng. Ini adalah simbol. Lah kalau sudah masuk begitu muadzin ini 4 orang karena belum ada sound system atau loudspeaker. Petugas muadzin naik menara itu 4 orang, nanti mengumandangkan adzan ke 4 penjuru, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. 4 orang itu mengumandangkan adzan bersama di atas menara situ. Nah ini adalah untuk memanggil orang supaya sholat. In front of the mosque, there's a tower that was built in 1926 during the Mangkunegaran the 7th era. Its function, of course, it's to say the call to prayer so that it can reverberate far away. At that time, it takes 3 to 4 muezzins to call to prayer together in the tower, to call the 4 different directions. Other objects that are no less historic are the drum found in the Al-Wusta Mosque,
The drum was hit as a marker of prayer time has arrived. But the mass drum is not only used as a marker of prayer time. The drum has meaning and philosophy at the average troop. والمسجد الوسطى له صفات مقرقة من سائر المساجد بوجود مركز فيه. مركز هي بوابة الباب الرئيسي يؤدي إلى مصطبة مزينة بالخط، وكذلك المقتبة من آية القرآن الكريم يزين بعض أجزاء المسجد كالبوابات للدخول والأبواب والشباك. وغرفة الصلاة الرئيسي هي غرفة داخله بأربعة إماد صقاقر وإماد رئيسي و12 إماد متعادل مزينة بخط القرآن الكريم. Seperti halnya masjid di Jawa, bangunan utama Masjid Al-Wusta memiliki ruangan sayap di antara kedua sisinya yang digunakan sebagai jamaah salat putri. Bangunan ini dinamakan pawestren. Saudara sekalian, pemirsa yang berbahagia, untuk memotivasi anak-anak remaja ke masjid-masjid yang bersejarah, ini perlu sekali, ini sebagai momen untuk mengetahui adalah kemakmuran ataupun berkembangnya agama Islam. Ini tidak lepas dari para pendahulu kita, para sejarawan kita yang telah meninggalkan sebuah masjid yang digunakan untuk media dakwah yang perlu dilestarikan dan perlu dikembangkan, disesuaikan dengan teknologi yang sekarang sudah semakin maju ini. Jadi tetap jati diri kita adalah untuk tetap beribadah kepada Allah SWT, cuma mengikuti cara dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ini saya kira itu kita anak-anak sekolah ini perlu, nah, monggo nanti. Dan kedepannya masjid ini rencana oleh Kementerian Agama ini sudah didaftarkan di nasional menjadi masjid ramah anak. Masjid ramah anak, di mana insya Allah nanti ke depan masjid yang besar ini ada sekolahnya, ada pondoknya, ada mungkin ada usaha kesehatan masjid. Nah, perlu usaha kesehatan masjid ini juga perlu ada. Terus nanti juga ada rencana mau diberikan warnet supermarket kecil yang untuk menopang kegiatan ataupun membiayai Masjid Al-Wusta ini. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang alhamdulillah untuk Masjid Al-Wusta ini termasuk UKM ini juga tetap melaksanakan kegiatan walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Klinik kesehatan ini juga masih berjalan walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu motivasi agar ada anak sekalian nanti bisa berkunjung di Masjid Al-Wusta ini. Ke depan oleh Dinas Pariwisata juga akan menjadi destinasi religi. Saya kira itu. Terima kasih.